Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota kelompok yang pertama Damasis Onta, yang kedua Ignas A. Duhu, yang ketiga Kristiana Banu, dan yang keempat Gilbert E. Veo. Di sini kami akan membahas pertumbuhan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Yang pertama saya membahas arti pertumbuhan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Pada awal periode hari hingga akhir dekade 1970-an, strategi pembangunan ekonomi lebih berfokus pada bagaimana mencapai suatu laju pertumbuhan yang tinggi dalam satu periode yang sangat singkat. Yang kedua, pada akhir dekade itu, strategi pembangunan diubah tidak lagi hanya pertumbuhan, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Hingga menjelang krisis nilai tukar, program yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya, seperti Impres Desa Tertinggal atau IDT. Yang berikut tentang pertumbuhan. Yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Definisi ini mengandung 3 unsur, yaitu pembangunan ekonomi sebagai suatu proses, berarti perubahan yang terus-menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru. Usaha meningkat pendapatan per kapita. Yang berikut, kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan yang pertama, ketahanan pangan, yang kedua, ketahanan energi, yang ketiga, stabilitas harga, yang keempat, stabilitas ekonomi dan stimulus fiskal. Yang berikut, iklim investasi dan yang kondusif. Yang berikut, pengembangan infrastruktur untuk mendukung daya saing sektor real atau tetap. Berikutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum. Apabila garis kemiskinan menjadi pertimbangan, maka inflasi akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Konsep kemiskinan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama konsep kemiskinan absolut, dan yang kedua itu konsep kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut sendiri yaitu konsep yang dimaksud untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik. Dan kemudian yang kedua itu konsep kemiskinan relatif, yaitu suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan, tingkat dan laju pertumbuhan, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas SDM, dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Cara mengurangi kemiskinan. Yang pertama, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung usaha mikro, menjaga kestabilan harga barang pokok, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung, serta mempermudah birokrasi investasi. Dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan yang disebut rural ke suatu ekonomi perkotaan yang disebut urban atau ekonomi industri. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka diperlukan satu paket kebijakan yang komponen-komponennya bersifat saling melengkapi dan saling menunjang, yang meliputi 4 unsur fundamental, yaitu satu atau serangkai kebijakan yang dirancang guna mengoreksi berbagai distorsi harga-harga relatif dari masing-masing faktor produksi. Yang kedua, tujuannya untuk menjamin pembentukan harga-harga pasar yang selanjutnya akan mampu memberikan sinyal-sinyal dan
insentif yang tepat sesuai dengan kepentingan sosial bagi para produsen maupun pemasukan sumber-sumber daya. Yang ketiga, satu atau serangkai kebijakan yang khusus dibuat untuk memodifikasi ukuran tersebut, ukuran distribusi pendapatan. Pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi melalui pajak progresif atas pendapatan dan kekayaan mereka. Pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui tunjangan langsung, upaya-upaya penyediaan berbagai macam barang konsumsi, peningkatan jasa pelayanan yang dibiayai oleh pemerintah, misalnya program ketenaga kerjaan. Seperangkat target kebijakan yang secara langsung memperbaiki kaum miskin dan komunitasnya melalui skema jaringan pengamanan yang menawarkan program pengembangan kapabilitas serta modal manusia dan sosial dari kaum kemiskinan, antara lain keuangan mikro, kesehatan, pendidikan, pembangunan pertanian, keberlangsungan lingkungan, program pengembangan dan pemberdayaan. Sekian, terima kasih.